Cat Jasmine Tea. Tes. Suara saya oke ya? Tes 1, 2. Suara saya oke ya? Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera nih buat kita semua ya. Ya, alhamdulillah kita bisa diskusi pada malam hari ini ya untuk topik sebetulnya yang sangat bagus ya. Pertumbuhan tapi dikaitkan dengan penyakit jantung ya. Saya juga pengen banyak belajar nih sebetulnya dari kenapa anak yang penyakit jantung ini bisa terganggu pertumbuhannya, atau penyakit jantung bagaimana sebetulnya yang bisa terganggu pertumbuhannya. Jadi kita tahu sebetulnya bahwa saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya ingin menurunkan angka stunting ya. Jadi tentulah gangguan pertumbuhan, outcome-nya tentu pendek. Jadi yang kita bahas tentu ini terhadap gangguan pertumbuhannya ya. Nah, bagaimana sebetulnya nanti kita akan diskusi nih dengan pakarnya tentunya ya. Jadi insya Allah nanti Dr. Piprim nih bisa nanti bergabung ya. Kita tunggu beliau. Dan coba saya cek juga ini ya. Topik ini sangat penting sebetulnya, kebetulan memang saya juga mendalami masalah pertumbuhan, tetapi lebih banyak yang terkait dengan disebabkan hormon ya atau genetik. Tapi ketika misalnya ini disebabkan karena penyakit jantung, ini kita harus melihat jadinya apa ini bisa terjadi jadinya ya, dan sebetulnya apakah bisa dicegah ya, yang lain-lain seperti itu. Saya coba mencoba mengundang lagi ya Dr. Piprimnya ya. Sakit jantung aja sudah jadi masalah ya, apalagi kalau misalnya sakit jantung ini akhirnya membuat terganggu pertumbuhannya. Nah, jadi memang kita banyak melihat sekarang anak yang misalnya dia terganggu pertumbuhannya. Nah, apakah memang seluruh anak yang terganggu pertumbuhannya harus kita cek jantungnya? Saya cek lagi nih ya, saya coba tanya Dr. Piprim kemana nih. Ya. Kalau dari ayah bunda pada saat ini atau pendengar ya pada malam ini, banyak yang nanya malam ini bahas apa? Bahas penyakit jantung yang menyebabkan gangguan pertumbuhan. Tadi saya sudah accept ini ya, kok belum diterima ya. Oke. Nah, akhirnya narasumber kita nih. Baik, alhamdulillah. Gimana Prof? Sehat Prof? Apa kabar, Dr. Piprim? Ya, saya rasa kita langsung aja ya jadinya ya. Jadi memang
ini bidang saya, tapi saya nggak paham sebetulnya memang kenapa. Tapi kalau misalnya dia terganggu pertumbuhannya, tentulah apa namanya kalau ada yang masalah jantung, tentu saya kirim ke dokter jantung jadinya. Tapi kita bahas ini, Dokter Piprim, malam ini. Ya. Gangguan pertumbuhan pada penyakit jantung. Ya. Tentulah kita cerita ini penyakit jantung bawaan pada anak. Kalau bisa kita mundur ke belakang dong sebetulnya, Dokter Piprim. Ya. Kan kita tidak bicara penyakit jantung bawaan kritis nih di sini yang harus ditanggulangi. Jadi yang saya ingin itu, mungkin Dokter Piprim bisa cerita penyakit jantung itu bagaimana sih sebetulnya penyakit jantung bawaan ini? Kalau bisa secara awam ya. Terima kasih, Prof. Saya juga awam nih. Jadi kenapa disebut penyakit jantung bawaan? Adalah karena pada saat dia dilahirkan, itu bayi itu sudah ada kelainan jantungnya, ya, kelainan anatomi maupun kelainan listrik jantungnya, ya. Biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan, ya. Jadi ada karena gangguan, misalkan gangguan di septasinya, ya, ada bocor atau ada penyempitan atau ada masalah pada saat looping, ya, pemutaran. Yang jelas pada saat dia dilahirkan itu ada masalah di anatomi jantungnya, ya. Dan ini biasanya terbagi dua, ada yang tipe yang biru atau PJB, penyakit jantung bawaan sianotik, ya, dan ada juga penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau penyakit jantung bawaan asianotik. Ya, secara umum seperti itu, Prof. Kenapa disebut bawaan? Karena memang pada saat lahir dia sudah menderita kelainan jantung secara anatominya. Oke, yang ingin saya tanyakan, Ya, kalau misalnya, jadi berarti ini kejadiannya sejak dalam kandungan, ya? Oke, apakah gangguan pertumbuhan ini sudah terjadi sejak dalam kandungan, kalau penyakit jantung bawaan? Misalnya ada yang seperti itu, jadi dia lahir misalnya bisa prematur, atau lahirnya dia berat badan lahir rendah, atau dia IUGR misalnya. Ya, biasanya sebagian besar, ya, karena suplai nutrisi janin itu dari plasenta ibunya, jadi dia di bypass ada PDA, ya, ductus arteriosus itu pada saat janin. Oleh karena itu biasanya pertumbuhannya tidak terganggu saat di dalam rahim, ya. Kecuali misalkan ada gangguan katup yang berat secara kongenital, ya, itu memang gagal jantung sejak di dalam kandungan. Tetapi rata-rata sebagian besarnya lahirnya itu dalam kondisi baik. Jadi tidak mengalami gangguan pertumbuhan sejak di dalam janin, Prof. Nanti dia setelah lahir dia baru akan mengalami gangguan pertumbuhan, terutama pada defek yang besar. Kalau defek kecil sih pertumbuhannya oke-oke aja. Nah, gangguan pertumbuhan ini biasanya baik. Ini nanti sejak umur terkait berapa dengan ini? Kapan tahanan vaskular paru mulai menurun, ya. Biasanya pada penyakit jantung bawaan yang tidak biru, misalnya atau VSD atau PDA, itu pada saat lahir piraunya, jadi kebocorannya itu kan ada pirau, ya, Prof, ada pirau itu aliran darah yang seharusnya dari katakanlah jantung kiri, ya, dari bilik kiri itu kan harusnya ke aorta, ya, ke seluruh tubuh. Tapi ini ada sebagian darah yang dari bilik kiri bocor ke bilik kanan, ya, bocor ke bilik kanan. Nah, pada di saat dia lahir, tekanan paru itu masih tinggi, sehingga darah yang bocor ini nggak banyak. Tapi seiring dengan waktu, biasanya usia 2 bulan atau 3 bulan, itu tahanan parunya tinggi, bocornya jadi lebih signifikan. Nah, pada saat itulah anak kemudian terlihat minumnya terputus-putus, sering melengos-melengos, ya, karena dia sesak nafas. Jadi
menarik nafas. Anak yang minum ASI lebih terlihat lagi karena ASI itu effortnya lebih kuat ya. Jadi pada saat dia menyusu itu ibunya sering bilang ini, anak saya kalau menyusu melengos-melengos dok. Nah jadi karena nyusunya nggak benar makanya ada gangguan pertumbuhan. Jadi input atau intake-nya atau asupan ASI-nya memang berkurang. Di samping itu, anak dengan penyakit jantung bawaan yang besar itu kan mengalami juga gagal jantung ya. Nah, pada saat gagal jantung ini ada kompensasi tubuh, sistem saraf Ya. simpatetiknya bekerja, denyut jantungnya lebih cepat, metabolismenya lebih tinggi. Jadi sudahlah intake-nya menurun, metabolisme anak tersebut juga lebih tinggi. Akibatnya anaknya juga bisa gagal tumbuh. Gitu Prof kira-kira. Oke, jadi gini tapi Dokter Piprim, sekarang ini saya melihat beberapa pasien ya, ada yang dia tidak terganggu pertumbuhannya, tapi dia sudah dioperasi misalnya, bisa dioperasi di sini atau dioperasi kadang-kadang di Malaysia atau bahkan ada yang operasi ke Australia atau ke Amerika. Nah, jadi saya melihat seperti ini, kenapa ada yang bisa terganggu pertumbuhannya, ada yang tidak Maksudnya terganggu. pasca operasi apa sebelum operasi, Prof? Nah, ini kenapa sebetulnya? Setelah operasi. Setelah operasi. Setelah operasi. Iya. Jadi masih ada yang terganggu, tetapi ada yang tidak terganggu sama sekali. Nah, Ya. itu kalau Sebenarnya kalau begitu setelah operasi, sebetulnya apalagi kenapa jadi gini jadinya Prof, itu? operasi jantung itu kan ada yang operasi yang sifatnya korektif total, jadi kondisinya itu dikembalikan seperti jantung normal ya. Ada juga Mhm. yang operasinya itu sifatnya istilah kita paliatif ya, tapi mungkin beda dengan paliatif yang umum ya, paliatif kanker gitu beda ya. Operasi yang paliatif Ya. di jantung itu artinya adalah ya dia memang Hmm. nggak bisa dikoreksi jantungnya, tetapi kita bisa bantu menghubung-hubungkan pembuluh-pembuluh jantungnya itu ya seperti operasi Fontan ya misalkan atau Glenn Shunt BCPS itu kira-kira 70% dari normalnya. Nah, kalau operasinya tipe yang ini memang masih mungkin pertumbuhannya nggak bisa catch up, Prof. Tapi bisa juga memang kelainannya itu apa ya? Awalnya memang dia sudah disertai masalah-masalah lain, Prof. Hanya saja tidak terdeteksi, ya mungkin ya. Mungkin apa? Ya, jadi ada nggak hanya masalah jantung, Prof. Kalau Oke. masalah jantung murni, biasanya setelah operasi selesai dia bisa recovery catch up seperti anak normal. Ya, iya, betul. Harusnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau Iya, sekarang saya bawa ke ranah public health jadinya, iya, ya. Kita tahu kan angka stunting kita masih di atas 20%, betul kan? Nah, iya, dan ini anak di bawah 5 tahun kita cerita. Jadi sebetulnya bagaimana kita iya. membedakan? Karena ini masuk penyakit kronik juga kan sebetulnya. Kalau definisi stunting, malnutrition, dan penyakit kronik. Jadi sebetulnya apakah anak yang seperti ini bisa terdeteksi juga Ya, pada saat screening eh, pertumbuhan dirinya? kalau dia yang belum operasi ya, Prof. Iya, belum operasi. Ini belum operasi tentunya. Jadi anaknya nggak tahu, dia nggak tahu Ya, anaknya ini atau kan tiba-tiba waktu screening ya dia kena itu ternyata dia sebuah pendek. kewajaran. Kalau anak dengan defek besar, dia ada gangguan intake atau asupan, ya kan? Hmm. Kemudian juga metabolisme tinggi, ini tentu saja akan stunting. Diawali wasting, kemudian stunting. Jadi ini akan ketangkep, Prof. Akan ketangkep ketika screeningnya dikerjakan ya. Eh, Terutama pada pasien-pasien yang tidak dikoreksi. Tapi biasanya begini, Prof. Biasanya begini, pasien PJB yang gagal tumbuh Oke. itu, gara-gara itulah dia datang ke dokter dan kemudian dikoreksi. Begitu dikoreksi, dia catch up gitu. Jadi anak dengan gangguan jantung ini agak beda dengan katakanlah misalnya TBC ya, atau ESK. Nah, ini agak beda. Karena dia ada seseknya,
ada Iya, ada masalah yang iya. membuat si ibunya cemas, apalagi disertai pneumonia misalkan. Jadi anak-anak yang seperti ini biasa ketangkep lebih awal oleh tenaga medis, ya. Apakah dia masuknya ke IGD karena pneumonia atau ke Hmm. poliklinik kemudian ketangkep ini ada bocor jantung nih. Nah, yang begini-begini biasanya langsung dikoreksi, Prof. Kecuali kalau kita misalnya nggak ada layanan medis ya. Kalau nggak ada layanan medis nggak ketangkep. Tapi kalau ada layanan medis biasanya ketangkep dan kemudian Iya. kita lakukan tindakan, Prof. Gitu biasanya. Nah, jadi ada juga yang menanyakan sebetulnya sekarang ini kan kalau dia kontrol, Ya, pemerintah juga membagikan sekarang USG untuk seluruh ibu hamil, ya, dan juga sekarang ya, membagikan apa namanya oximetri, ya, untuk semuanya. Nah, yang pertama saya mundur dulu lah ke belakang untuk yang ibu hamil. ya. Sebetulnya bisa Sebenarnya ketahuan bisa, nggak ini Prof, dokter Pipin dengan sebetulnya dari yang waktu disebut saat dengan hamil fetal dulu sebetulnya? echo ya. USG pada janin ya. Biasanya ya USG janin tuh pada kehamil. Ya, janin. Nah, Tapi biasanya yang kan pada ini usia jadi yang kehamilan USG ini 20 dokter minggu ya, kebidanan Prof. ya? Itu tim USG fetal ini ada dari kebidanan, Ya. tapi ada juga nih konsultan-konsultan kardiologi juga mulai banyak yang memperdalam hal itu, Prof. Ya, iya, kayak Dokter Syarif, Dokter Oh gitu Winda ya, di bisa. harapan kita, RSAB harapan kita. Betul. Di kita Dokter Oh jadi Anissa, dia Prof, itu juga dikonsul oleh dokter kebidanan mendalami ya? itu. Jadi bisa join. Nah, Iya. bedanya adalah begini, Heeh. kalau kardiologi anak ya, itu kan memang dia paham anatomi jantung dengan baik ya. Tinggal kemudian menyesuaikan kondisi janinnya aja. Kalau kalau dari Obgyn dia paham kondisi Betul. janinnya ya. Mungkin masalah jantungnya mesti combine dengan kardiologi anak. Kalau dibentuk tim itu tentu lebih akurat, Prof. Ya itu bisa dilakukan. Ya. Oke. Ini ada yang nanya ini langsung karena memang saya tahu juga, ditanyain, pada saat itu saya rapat dengan Menkes sebetulnya. Tapi kalau awam menanyakan, kenapa rupanya pakai oximetri kalau PJB ini sebetulnya harus ngapain sih Ya. oximetri ini sebetulnya? Sekarang kan oximetri ini lagi tren sejak pandemi kan. Nah, Ya. kenapa? Gimana sih ceritanya sebetulnya ini guna oximetri ini sebetulnya? Ya, baik. Maka penting sekali, Jadi maka kita kan dokter jantung memang anak ingin ngotot harus ada menurunkan nih. angka kematian bayi ya, Prof. Termasuk angka kematian neonatus, angka kematian balita Betul. juga ya. Salah satu kontributor yang cukup signifikan itu adalah yang disebut dengan penyakit jantung bawaan kritis ya. Ini seperempat dari jumlah penyakit jantung bawaan secara total ya. Penyakit jantung bawaan kan itu kira-kira satu dari 100 ya. Satu dari 100 bayi. Jadi kira-kira setiap tahun itu lahir ya 45.000 sampai 50.000 ya. Kalau Pak Menteri bilangnya 48.000 gitu ya. Nah, seperempatnya 12 ribunya itu penyakit jantung bawaan kritis. Nah, Ya, penyakit jantung bawaan kritis ini cara yang mengetahui paling simpel adalah dengan menggunakan pulse oximetrinya. Ya, kalau dia di bawah 90 ya, itu sekali aja di bawah 90 langsung ya. Kalau antara 90 sampai 95 kita ulang 3 kali. Kalau masih seperti itu mesti echo ya. Jadi ini adalah salah satu screening yang cukup sensitif untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis. Kenapa dia perlu dideteksi awal? Karena kalau tanpa terapi yang cepat, ini cepat meninggalnya. Ya. Biasanya tergantung oleh satu saluran yang disebut PDA ya. Kalau kita istilahnya duct dependent, PJB duct dependent, tergantung PDA. Jadi itu mesti dikasih buru-buru obat untuk mempertahankan PDA-nya agar tetap terbuka. Gitu Bro. Jadi terkait dengan tata laksana segera yang harus diberikan. Oleh karena itu sebenarnya critical congenital heart disease atau PJB kritis. Dan ini secara simpel di layanan kesehatan primer bisa kita deteksi dengan pulse oximetry. Kebetulan pandemi ini kemudian membuka mata kita bahwa ada loh alat untuk mengukur saturasi. Nah, memang pada bayi alatnya lebih khusus, Prof. Beda dengan dewasa ya.
Tadi Dokter Pipri ngomong tuh PDA sebetulnya. Dan ada yang nanya tuh, Ya, jadi awam juga nanya bisa. Apa sih beda PDA PDA sama itu PSD? adanya saluran yang harusnya tertutup beberapa hari setelah lahir, yang saluran yang menghubungkan antara pembuluh aorta dengan pembuluh yang ke arah paru-paru ya, atau arteri pulmonal. Jadi ini ada saluran. Itu PDA itu dibutuhkan janin untuk suplai nutrisi dari plasenta ya. Tapi begitu lahir harusnya dia tertutup. Nah, kalau dia tidak tertutup, ada komunikasi, inilah yang kemudian bisa bikin gagal jantung dan kemudian gagal tumbuh tadi. Itu kira-kira PDA. Kalau VSD adalah ada bocor antara sekat yang menghubungkan bilik kanan dengan bilik kiri ya. Ini juga sama, dua-duanya ini kebocoran yang tidak bikin biru ya, karena arah aliran darahnya dari darah bersih mencampuri darah kotor. Dia tidak bikin biru, tapi dia bisa bikin gagal jantung, gagal tumbuh kalau defeknya besar. Gitu, Prof. Oh, Iya, Prof. jadi PDA Kalau dan defeknya besar, Prof. VSD tetap bisa juga membuat gagal tumbuh ya? Betul, dikoreksi. Ya, dan ini harus dikoreksi. Kalau yang biru, Kalau yang biru udah bisa pasti jadi membuat gagal dia tumbuh. gangguan pertumbuhannya itu tidak sedrastis yang tidak biru, Prof. Ya, seperti pasien tetralogi. Ya, Dia tidak karena gini, sedrastis karena dari yang, darah yang jadi ke, dia lebih tidak drastis iya betul, jadinya. kalau darah yang ke sistemik itu, Kok kebalik dia masih jadinya? masih bagus, masih optimal. Dan dia nggak gagal jantung, tapi Hah? spell masalahnya. Serangan sianotik. Ya, Iya, spell dia. ya, Jadi saya ya. awam masih menanyakan banyak sekali pertanyaan. Sebetulnya, Nggak selalu, kalau Prof. yang biru ini Tergantung pasti sudah dia terganggu pertumbuhan dari awal. seberapa parah penyempitan pembuluh yang ke parunya, Prof. Jadi dia ada juga yang dia biru, tapi jarang spell. Pertumbuhannya, Ya. Nah, spell ya, ini apa, Dokter Piprim? ya, ya, ya. Jadi, ini jangan pakai Serangan istilah sianotik, dokter Prof. Jadi jantung anak dong. biru, dia makin serangan sianotik disebutnya ya. Dia anak biru, Ya, dia ya kalau anaknya udah besar jongkok biasanya dia dia, Pak. jongkok, ya jongkok untuk memperbaiki. Kalau masih bayi, ya Jongkok. dia mesti Kalau masih ditekuk bayi, lututnya itu ketemu dengan dadanya. Lututnya di. Nah kalau masih bayi kan dia belum bisa, jadi Prof. Kalau biasanya dia begitu udah dia bisa ya. bisa. Kalau masih bayi orang tua yang bantu. Tapi kalau masih bayi itu, Iya. nah clue-nya Nah, adalah anak bagaimana itu orang biru tuanya tahu harus pada saat membantu spell serangan ini? biru, misalnya habis nangis lama gitu ya, atau habis diare dia ada dehidrasi, dia tiba-tiba Ya, makin biru dan tersengal-sengal nafasnya. Nah yang begini nih kalau orang tuanya udah kita ajari biasanya dipertemukan lututnya dengan dadanya, biasanya keluhannya kemudian jadi berkurang gitu, Prof. Jadi dua-duanya baik yang penyakit jantung koroner biru ataupun tidak biru bisa mengalami gagal tumbuh, tapi tergantung defeknya. Jadi tidak otomatis penyakit jantung koroner biru itu pasti akan gagal tumbuh, gitu. Lebih cepat ketahuan, tapi ya yang betul, lebih cepat biru ketahuan, Prof, ini harusnya daripada yang lebih tidak cepat biru. ketahuan ya. Nah, kalau nah, kalau pertanyaannya pertanyaan awam dah sebetulnya. Jadi kalau kita ini kan Ya, tetap ya. pengen ada yang lebih baik daripada yang tidak baik kan? Betul kan? Mana yang lebih bagus dah? Mana yang lebih jelek sebetulnya atau Kalau lebih yang tidak tidak biru, baik? Yang biru itu atau tidak biru? kita bisa tata laksana tanpa operasi, Prof. Ya, tanpa operasi. Jadi misalkan kayak VSD, ASD, PDA, atau Ya, penyempitan-penyempitan katup, itu bisa kita balon, gitu aja. Tapi kalau yang biru, hampir semuanya itu harus operasi. Ya, hampir operasi. Dan lagi, kalau penyakit jantung bawaan biru itu, kita sebutnya sudah mulai penyakit jantung bawaan kompleks. Ya, kalau yang tidak biru, dia simple. Ya kira-kira ya tentu derajatnya eh, lebih apa ya, lebih tinggi yang biru dari sisi ini. Karena kalau yang biru itu
jarang sekali yang bisa diatasi tanpa operasi. Kecuali beberapa kasus misalnya critical pulmonary stenosis ya. Jadi penyempitan katup yang ke arah paru yang secara kritikal, sempit banget. Nah itu kita balon ya. Jadi tadinya anaknya biru banget, begitu dibalon, lepas itunya, udah anaknya langsung saturasi naik dan nggak usah diapa-apain. Ya, itu beberapa kekecualian. Tapi rata-rata penyakit jantung bawaan biru biasanya perlu operasi atau perlu tindakan. Dan kita nggak bisa tunggu nih kalau biru, nggak apa-apa nanti nutup sendiri, nggak bisa, Prof. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru, ada beberapa ya, misalnya VSD, itu 40% kalau nutrisinya diperbaiki bagus ya, konsumsinya tinggi kalori tapi rendah volume ya, itu kita observasi ya rutin gitu supaya tidak ada misalnya kelainan katup yang lain. Pada usia 2 tahun itu sekitar 40%-nya bisa nutup sendiri. Gitu. PDA juga masih ada kemungkinan bisa menutup sendiri kalau ukurannya relatif kecil. ASD juga, kalau ASD di bawah 7 mili masih berpeluang menutup sendiri. Nah, kalau yang penyakit jantung bawaan biru, peluang itu tidak ada. Peluang untuk membaik sendiri tidak ada gitu. Kira-kira gitu, Prof. Oke. Nah, jadi begini, ada juga yang nanya nih, saya lihat tadi, bahwa kalau PDA, ya, nah saya nggak tahu apakah memang PDA-nya sudah nutup apa tidak, apakah dia kontrol apa tidak, tentu harusnya nanti ditindaklanjuti. Tetapi patokannya bagi orang tua atau bahkan ada dokter lah, dokter anak atau yang apa mendengar di sini, kalau dia PDA, pertumbuhannya tetap bagus, tidak ada gangguan apa-apa, Ya, apakah baik. tetap harus PDA dilakukan yang tindakan sangat intervensi? kecil, ini ada beberapa versi ya, di luar negeri juga ada beberapa versi. PDA kecil yang tidak signifikan, yang tidak bikin jantungnya Mhm. dilatasi ya, tidak ada pembengkakan jantung ya. Itu ada yang ya udah biarin aja buat apa ditutup gitu ya. Tapi ada juga yang ini walaupun kecil, tapi dia berpeluang bikin endokarditis, Prof. Jadi kalau dia ada masalah infeksi di gigi dan mulutnya, gusinya katakan infeksi, giginya ada nanah di rongga mulutnya, itu bisa kemudian bakterinya lari ke bocornya itu ke PDA-nya, kemudian bikin vegetasi atau pertumbuhan bakteri di sekitar jantung yang ada bocornya itu. Nah, kalau sudah itu lain lagi risikonya. Dia bisa demam lama, 1 bulan demam tinggi, kemudian nanti gumpalan bakterinya lepas kemana-mana, bisa stroke, dan sebagainya, Prof. Jadi, karena serius, iya. Kalau sudah itu ya, Oh, jadi ini serius jadinya sebetulnya ya kalau saya bilang. Jadi walaupun nggak bisa. jadi Ya, ini ya, kalau ada jadi jangan bocor, sekecil patokannya hanya apa, pertumbuhannya ya. ya, sekecil apapun Ya. sebetulnya, Jadi dia tetap kita harus mesti kontrol tutup. jadinya Dan kan? sekarang teknologi penutupan itu kan nggak perlu Ya. operasi, Prof. Kita bisa pakai transkateter. Jadi itu bekasnya seperti bekas infus aja. Ya. Hmm, ya. Nah, satu lagi nih Dokter Piprim, kalau tadi sepintas saya lihat ada yang nanya ya. Ya, Jadi betul. berarti monitor pertumbuhan ini sangat penting buat semua anak ya. Tentulah Ya, kalau dia pertumbuhannya terganggu, seluruh penyakit kronik harus kita seleksi. Termasuk memang kalau dia stunting. Kalau toh misalnya dia memang bukan stunting dan lain-lain, tentu ke arah hormonal. Tapi salah satu dokter tetap harus melihat. Dan standarnya juga kalau saya lihat bahwa setiap ya, bayi itu tetap oksimetrinya harus kita cek. Apalagi kalau gangguan pertumbuhan, betul kan? Nah sekarang dia ada yang nanya, dia udah hamil nih 30 minggu. Dan ketika dia lahir nanti, kemungkinan tidak ada dokter jantung anak di sana. Dan katanya kemungkinan dia kelainan jantung. Katanya saya tidak tahu nih. Nah kalau yang seperti ini, apa yang mereka harus lakukan? Jadi lahir, kan cek dulu, tetap harus ke dokter ya. anak, ya, dokter anak yang terlatih eko, mungkin bisa dikonsultasikan jadinya, begitu ya. Bagaimana nih dokter Piprim? Jadinya kalau misalnya, karena jumlah dokter kardiologi anak cuma Iya. berapa kan? Jadi Nah, begini, cuma Prof. Kalau 34 dia provinsi sudah ada. sempat dilakukan echo janin ya, fetal echo, dan dicurigai ada masalah Iya, jantung pada janinnya, sebaiknya ibunya melahirkan di
fasilitas rumah sakit yang lengkap, ada dokter jantung anaknya, ada tata laksana untuk pada saat misalnya lahir ternyata PJB kritis ya, ada obat-obat prostaglandin dan sebagainya. Jadi daripada merujuk bayi, lebih baik ibunya melahirkan di rumah sakit yang lengkap fasilitasnya. Gitu, Prof. Ya, ya. Wah, ini yang penting kalau saya bilang. Jadi dia lebih bagus sekarang Eh dan hampir setiap enggak. provinsi ada ya. Ya, ya tapi ini kan Gimana ini Dokter Fiprim? eh, Nggak, ya, kayaknya kalau saya bilang, ini statement ini paling penting dah kalau saya bilang. Saya baru sadar juga statement dari Dokter Fiprim ya. ini. Lebih bagus merujuk ibunya ketimbang merujuk anaknya. Nah, saya betul-betul. Saya baru dapat statement ini. Nah, jadi berarti kalau saya bilang, Ya. sekarang kan banyak, dia bisa terbang dari mana seluruh wilayah Indonesia kan. Nah, cuma masalahnya kalau saya bilang, itu listnya ini sepertinya Dokter Piprim dan kawan-kawan ini Ya, harus Prof. lebih Ini sering tuh kita listnya memang di mana ahli aja jantung anak provinsinya belum yang ada ada di kan. semua tempat ya, Prof. Hmm. Eh, ya 17 provinsi ya. Ada berapa provinsi? Mungkin 17. Kalau ya endokrin kita 17 sekitar cuma. 13-14 provinsi Baru itu 17 provinsi juga. belum ada ya, belum ada. Makanya ini sedang kita gesa bikin fellowship ya, bikin apa supaya bisa ngejar kebutuhan tadi, Prof. Jadi di kota-kota besar sih ada. Iya, iya, Prof. Ya, Wah, harus segera ini Dokter Piprim. Iya kan? Ya, jadi berarti kita siap ya kalau ada misalnya kardiologi anak, dia lahir, itu langsung kita siap. Karena tentu kalau saya melihat seperti kayak begini, oke lah, memang gangguan pertumbuhan itu menjadi suatu suatu indikasi kita harus melihat kalau ada gangguan pertumbuhan, apakah dia ada ya, memang kelainan jantung apa tidak. Tapi ini kan butuh waktu kalau saya bilang. Jadi paling tidak dia memang dia PJB sianotik, tapi kalau dia misalnya dalam kandungan ya dia tetap harus cari di mana ada. Jadi sepertinya nanti ya kalau saya bilang di kelompok unit kerja ya, kardiologi dan ya. di IDAI, kalau saya bilang sih harus dikasih listnya itu paling nggak di website IDAI-nya. Iya, Prof. Ya, betul. Iya kan? Nah, oke. Nah, terus begini, penyakit jantung bawaan, ya, juga ada di beberapa kelainan. Ya, Saya kebetulan endokrin dan berkaitan dengan genetik ya. Nah, jadi yang udah pasti itu terganggu pertumbuhannya dan ada sakit jantung kemungkinan. ya, Yang pertama adalah Turner syndrome. Saya juga sering rujuk ke dokter Piprim. Dan yang kedua adalah Noonan syndrome. Dan yang ketiga adalah Down syndrome. Nah, jadi berarti bagaimana nih jadinya kalau kita melihat? Jadi kalau saya mengatakan kalau setiap anak perempuan ada gangguan pertumbuhan, tetap harus kita pastikan ya dia bukan Turner. Karena ya. setiap Iya, betul, Turner Prof. harus kita pastikan dia Iya, punya Prof. sakit Jadi jantung gitu kan. Ya, begitu dokter Piprim ya. Nah, boleh dikatakan nggak masalahnya apa sih sebetulnya? Kalau pada Noonan apa masalah ya, jantungnya? Kalau kita tidak tahu jadi bahaya. Noonan itu bisa laki dan perempuan. Pendek mirip dia dengan Turner. Kalau Turner itu pendek, gangguan kromosom hanya pada perempuan. Apa sih ya, masalah jantungnya? Terus setelah ya. itu pada Down Jadi syndrome. Down sindrom-sindrom syndrome seperti ini lebih Noonan, banyak juga. Apa masalahnya itu? Turner itu sebagian besarnya terkait dengan di lengkung aorta, Prof. Jadi ada koartasio aorta, ya. Jadi itu, Jadi ya bahaya dong ya. biasanya koartasio aorta atau ada penyempitan. Jadi Bahaya dong. misalkan ada stenosis ya, stenosis di pulmonal atau juga stenosis di aorta. Nah, kalau disertai sindrom seperti ini, rata-rata ya Prof, jarang yang ada yang bisa dilakukan intervensi. Kan koartasio aorta itu ada yang bisa dibalon, ya kan? Eh, pul pulmonary stenosis itu kan juga bisa dibalon ya. Nah, kalau yang disertai Operasi? Noonan atau Turner itu biasanya kalau Ya. kliennya signifikan kita mesti operasi, ya Prof. Jadi mesti di surgical. Wah, jadi
cukup banyak dong. Turner itu kan Bukan gitu. Dia harusnya ada, banyak dong, jadi namun nggak ketahuan dong yang ringan, selama ini ya. Prof. Kalau koaktasionya ringan aja, dia nggak perlu diapa-apakan, Prof. Itu Oh, sebenarnya Prof bisa cek tekanan darahnya, lengan dengan kaki, bedanya kalau lebih dari 10 atau 15 ya, milimeter Hg, itu kemungkinan signifikan gitu, Prof. Jadi hmm? bisa. Stetoskop agak Dari susah, pemeriksaan cuman fisik, perabaan stetoskop arteri tidak bisa dapat nih. femoral, perabaan arteri di lipat paha, Prof. Femoral itu bisa sebagai salah satu deteksi apakah dia ada koaktasio berat atau tidak. Ya, kalau kalau ringan aja sih di tekanan darahnya nggak jauh beda. Oleh karena itu nggak perlu diapa-apakan. Tapi kalau signifikan tekanan darah atas bawahnya beda jauh, nah ini yang mungkin perlu kita lakukan kateterisasi, kita evaluasi, kalau memang perlu operasi, dilakukan operasi, Prof. Wah, banyak nih PR di jantung anak ini kalau kayak begini. Kejadian Turner Tapi itu kan kan yang banyak sekali. Dan ya, setiap Turner harus kita cek ya jantungnya yang berarti kan. Prof rujuk kan Dan setiap anak jarang perempuan kan yang pendek harus ketemu kita itu, cek, dia Prof. bukan Turner coba kan. Cuma sekalinya ada, nah itu biasanya Memang jarang. butuh operasi, Jarang. Prof. Iya, Ya, biasanya begitu, Prof. bahaya. Butuh operasi kan. Nah, Ya. Nah, kalau ya. pada Jadi Down hitungannya syndrome, gini, sepertiga anak ini Down banyak juga syndrome kan? itu menderita kelainan jantung disebut dengan CAVSD, Complete Atrioventricular Septal Defect. Banyak, Prof. Sepertiga, Banyak dong kalau begitu. Karena kan ya, Down syndrome ini sepertiga anak, satu di antara 1000, sepertiga tergantung umur pasien ibunya dengan kan. CAVSD menderita Down syndrome. Jadi ada ada korelasinya. Oh, Dia jadi gabungan jadi ada ASD CAVSD yang itu apa primum CAVSD dengan ini? ada VSD inlet, Complete Atrioventricular Septal Defect. Jadi ada Hah? bocornya itu di level ASD, di level atrium dan di level ventricle. Tapi yang ini nggak bisa dibiarkan, nanti biar aja nanti nutup sendiri, nggak bisa, Prof. Yang ini perlu operasi. Operasi, Prof, bukan kateterisasi. Kalau CAVSD pada Down Harus syndrome, diintervensi. gitu. Kok kita jarang Ya, Prof. melihat ya? Jadi Jadi berarti screening mereka pada ini Down semua syndrome selama ini ini memang neglected perlu kan ya? kita galakkan ya, Bro. Screening pada Down syndrome. Iya Ya, betul. Karena ini kan? jarang. Iya, Ya, kan? Saya semua pasien saya kirim. Semua pasien Down syndrome saya kirim. Tapi saya ya nggak banyak, aware Prof. bahwa Sepertiga Down syndrome. kejadiannya itu sepertiga Yes, dari Down syndrome. ya betul. Lebih tinggi Down syndrome daripada masih pada lebih. Turner, pada Noonan ya. Nah, CAVSD Dan ini, itu Prof, bisa bisingnya itu pakai nggak terlalu jelas, stetoskop ya. Prof. Karena VSD-nya gede. ASD-nya gede. Jadi nggak terlalu jelas, Prof. Beda dengan VSD kecil. Kalau VSD kecil kan jelas ya, jus gitu. Ya ini makanya sering luput. Artinya screening anak Down syndrome itu nggak cukup dengan kuping aja. Dia luputnya banyak. Lebih baik langsung di echo, Prof. Kalau Down syndrome. Hmm. Jadi sebetulnya saya lagi mikir-mikir nih, saya udah begitu lama praktek jadinya ya. Oke, kalau Down syndrome, Noonan dan Turner udah pasti saya rujuk. Tapi kalau kita melihat itu dari segi gangguan pertumbuhan, ya, gangguan pertumbuhan yang mana kira-kira? Yang kira-kira dia terindikasi nih harus kita cek juga jantungnya Eh, ya. Gimana, Prof? Kalau gangguan pertumbuhan? Jadi Ya, gini, uh, banyak kan gangguan pertumbuhan ini ya. Noonan terganggu pertumbuhannya, ya. Turner terganggu. Tapi ini kan tentu ada gejala-gejala lain. Tapi kalau Turner kadang-kadang tuh banyak sekarang yang luput juga. Kalau mereka tidak melihat bahwa memang anaknya betul-betul pendek. Down syndrome harusnya ketahuan, tapi ada juga ya. bahkan dokter masih lolos ini, nggak ketahuan Down syndrome. Nah, tapi saya mundur jadinya, saya balik. Kalau kita lihat anak dengan gangguan pertumbuhan, kira-kira kita nggak mau juga lagi Ya. over treatment
ataupun overdiagnosis ya. Kira-kira gangguan pertumbuhan yang bagaimana nih sebetulnya yang perlu kita memikirkan, wah ini kemungkinan ada kelainan jantung. Pokoknya Kalau setiap dari stetoskop gangguan nggak ketahuan. pertumbuhan yang ada sindromnya ya Prof, yang ada sindromnya itu mesti kita buktikan bahwa dia memang tidak ada kelainan jantungnya ya. Jadi setiap sindrom-sindrom itu menurut saya wajib dilakukan screening echo Prof. Ya. Ya. Nah, kalau yang anak tanpa sindrom ya, itu emang tadi ya salah satu upaya untuk bisa mendeteksi itu kan ke KMS ya, growth chart ya, growth chart. Nah itu kan kita ya growth filtering itu beda polanya gagal polanya kelainan jantung yang bikin gagal tumbuh, beda dengan TBC, beda dengan infeksi saluran kencing misalkan. Itu beda. Nah kalau PJB itu dari awal itu nggak naiknya itu udah sangat signifikan. Misalkan dia lahir 3 kilo, kontrol 1 bulan, naiknya itu cuman 3,1. Nanti di 2 bulan balik ke 3 kilo lagi gitu. Jadi betul-betul stuck di berat lahirnya, Prof. Kalau TBC kan sampai 6 bulan dia oke-oke aja. Dia stuck setelah 6 bulan kan. Jadi setiap gagal tumbuh yang terjadi very early, sangat awal gagal tumbuhnya, ya itu harus dipikirkan jantung sampai terbukti bukan. Jantung gitu. Harus kita pikirkan. Kira-kira gitu, Bro. Oke. Ya. Oke. Oke. Oke, Dr. Piprim. Kayaknya kita sudah lebih 30 menit nih ya. Dan ilmunya berat nih kalau saya bilang. Saya aja berat bawanya, saya pikir. Jadi, saya berat nih ilmunya kalau saya bilang. Jadi mungkin Dr. Piprim kasih ini dong. Ya ini kan terkait dengan apa satu atau dua kali hari apa congenital heart disease ya. Mungkin ini buat semua orang tua yang apa punya mungkin pada saat istrinya sedang hamil ya atau ibu sedang hamil itu sejak 20 minggu kehamilan ya kita sudah mulai bisa melakukan fetal echo ya. Nanti bisa hubungi dokter-dokter jantung anak yang memang kompeten untuk melakukan itu ya. Kemudian kalau sudah lahir memang apa ya pada saat imunisasi pastikan minta tolong didengarkan bising jantungnya oleh dokternya. Ya. Prof, mohon maaf ya Prof, ini sering kali Prof, anak umur 8 bulan, 9 bulan, datang dengan bising yang keras banget, VSD, nggak ketahuan. Pada saya tanya, Ibu imunisasi di mana? Saya imunisasi di puskesmas, sama Bu Bidan. Jadi, mohon maaf ya, ini ada sesuatu yang mesti kita perbaiki nih sebetulnya. Jadi kalau dia imunisasi di puskesmas, yang menyuntik bukan dokter, walaupun dia dengar stetoskop kan, nggak tahu dia bising jantung gitu loh Prof. Ini luput sampai kemudian berbulan-bulan, ada yang lebih dari 1 tahun nggak ketahuan karena nggak, ya itu Prof. Ini gimana ya? Kita seleknya. 5 tahun pernah. Jadi ibu-ibu nih yang mau misalnya pastikan minta dicek sama dokter anaknya, ada bising jantung nggak anak saya gitu. Karena defek yang kecil, bocor kecil tuh nggak ada gangguan pertumbuhan. Kurvanya bagus-bagus aja, tapi kedengaran pada saat bising jantung. Makanya ada istilah incidental finding of murmur. Jadi ketemu bising jantung secara kebetulan. Lagi berobat batuk pilek panas ada bising jantung. Lagi imunisasi ada bising jantung. Nah ini mungkin jadi satu pesannya, cek bising jantung pada saat imunisasi. Kemudian manfaatkan kurva pertumbuhan itu sejak bayi itu lahir. Kita ada Primaku, Prof ya. Kita ada bisa pakai aplikasi Primaku, bisa juga pakai buku KIA ya. Itu diplot di situnya. Kalau kurvanya sesuai standar, bising jantungnya kedengaran, ya udah insya Allah oke-oke aja. Tapi kalau kurvanya nggak sesuai standar, terlalu awal dia mengalami growth faltering, terlalu awal dia gagal tumbuh, pikirkan bahwa ini ada penyakit jantung. Dan yang juga penting adalah ibu-ibu, bapak-bapak, pastikan dulu ya, jangan percaya kalau ada yang ngomong gini, nanti juga nutup sendiri gitu ya. Nanti nutup sendiri.
Jangan percaya dulu, buktikan dulu ya. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ini takut menghadapi kenyataan, terus dia pergi ke dokter yang kemudian sampai bilang, nanti juga nutup sendiri. Nah ini berbahaya. Ini harus dipastikan diagnosis dulu, periksa dengan ekokardiografi, begitu ketahuan apa, baru nanti dokter jantungnya akan menentukan, Bu, ini tunggu aja nanti ada kemungkinan nutup sendiri, ini mesti segera ditutup pakai alat, yang begini ini mesti operasi, Bu. Gitu. Jadi nanti manajemennya itu setelah diagnosisnya tegak. Kira-kira itu, Prof. Ya, Oke, satu lagi eh, pertanyaan kalau saya bilang untuk dijawab semua, apakah bisa sekarang kalau ada toh awam atau ya, sesama dokter, boleh dia iya, konsultasi Prof. telemedicine Sekarang udah dengan ada Primaku ya, telemedicine, dengan Prof. list Bisa dokter lebih jantung mudah anak di lah. sana Ya, ya. Oke, ya. Jadi bisa ya, ya. telemedicine, kalau toh misalnya dia Oke. ini, dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan ya. Oke, baik. Saya rasa saya nggak ngambil kesimpulan lagi, sudah lengkap sekali dari Dokter Fibri. Saya juga Baik, takut ngambil sama-sama, kesimpulan Prof. lagi. Ya, Terima kasih amin. banyak Dokter Piprim. Ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah nih ya. Kita hari Minggu banyak yang tertolong ya. Bahwa penyakit jantung bawaan ini ada dan harus sesegera mungkin kita intervensi dan memang Ya, tidak makasih boleh sehat-sehat, lagi Prof. ada anak yang Ya, meninggal karena ya. penyakit jantung Mari. nantinya. Ya, oke. Terima kasih Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi wabarakatuh. Piprim Makasih, ya. Prof. Ya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.